Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Refli Harun dan melalui sambungan telepon masih ada Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Bang Refli, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa kalau ini ada ada kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis, bahkan ditambahkan terencana di sana, itu karena kemungkinan ada kekuatan yang berimbang. Kalau kita melihat kekuatan yang tidak berimbang. Kekuatan yang tidak berimbang. Bukankah itu sebetulnya yang terjadi pada Pilpres kemarin? Kalau dari kekuatan tadi Anda mengatakan dari partai pendukung misalnya salah satunya itu justru kan ada di kubu Prabowo. Iya, makanya saya yang menggerakkan pejabat-pejabat daerah juga. Makanya saya merasa kemudian agak sukar mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, masif dan sistematis itu. Kalau sama sekali tidak ada kecurangan, ya terlalu naif juga kita mengatakan. Tapi kurang dan curang itu bisa jadi dilakukan oleh kedua pihak. Jadi di sana dicurangi, di sini mencurangi begitu. Nah, biasanya kalau posisi yang demikian bagi MK ya udahlah so-so saja. Jadi tidak bisa dikatakan masif terstruktur sistematis, diakui terjadi kekurangan dan kecurangan, tetapi kemudian itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu secara keseluruhan. Nah, sebetulnya yang kalau kita lihat dari gugatan tim Prabowo ini, apakah ini hanya menggugat KPU saja, atau sebetulnya juga kalau kita bicara kecurangan artinya ke kubu Jokowi JK juga yang dituduhkan? Ya, dua-duanya kan. Jadi mereka mensasar pada termohonnya, direct kepada KPU, tapi dalam elaborasi mereka juga mensasar kepada kubu Jokowi JK. Ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita ingin membawa suatu bukti di MK, bukti itu harus signifikan. Bukti bisa saja 2 kontainer, 3 kontainer dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang dipersoalkan berapa puluh ribu TPS dan lain sebagainya. Tapi apakah itu signifikan atau tidak? Contoh ya, yang saya lihat mereka banyak mempermasalahkan mengenai DPKTB. Jadi daftar pemilih khusus tambahan. Mereka yang memilih ya, yang tidak terdaftar ya, lalu kemudian mereka memilih dengan KTP, lalu kemudian atau mereka kemudian yang pindah TPS dengan formulir A5 begitu. Nah, kalau itu yang mereka persoalkan, saya mengatakan ya itu belum bisa dianggap cukup sebagai sebuah kecurangan. Ini kan cuma sekedar bahwa barangkali ada irregularitas atau ketidaknormalan, atau kalaupun dianggap pelanggaran sifatnya administratif itu saja. Kalau nggak salah karena kemudian KPU mengeluarkan aturan baru soal ini kan. Aturan yang kemudian bahwa mereka yang menggunakan KTP saja itu bisa masuk ke dalam DPKTB. Itu ada putusan MK yang pernah saya ajukan 2009 yang lalu sesungguhnya tanggal 6 Juli dan itu putusan itu masih eksis sampai saat ini sesungguhnya. Jadi dengan putusan itu maka kemudian orang bisa memilih dengan KTP dan paspor. Hanya memang di alamat di RT atau RW dikeluarkannya KTP atau paspor tersebut. Tetapi kan yang dimasalahkan kubu Prabowo konon katanya ada yang mereka yang kemudian memilih di luar RT dan RW wilayah dan mereka sebut sebagai mobilisasi. Saya mengatakan begini, saya baca putusan 2009 misalnya, saya mengatakan begini, kalaupun itu dianggap kesalahan administrasi karena ternyata ada orang yang memilih di luar RT dan RW, maka dari sisi substansi pemilu tidak ada kesalahan sepanjang orang itu memilih hanya 1 kali saja. Baik, tapi coba kita tanyakan ke Bang Hadar dulu. Bang Hadar. Ya, ini soal DPKTB, benar nggak banyak orang yang memilih yang hanya menggunakan KTP terus masuk ke DPKTB ya? Kalau saya tidak salah, itu yang memilih di luar wilayah yang mengeluarkan KTP? Angka itu tentu kita harus lihat satu persatu dan itulah yang kemudian membuat kami harus membuka kotak suara karena dokumen itu ada di dalam sana. Nah, setelah proses pembukaan kemudian kami lihat memang ada yang dari luar wilayah tersebut. Tetapi jumlah itu sangat minim. Berapa, Bang? Jadi kalau ya tentu saya tidak bisa totalin semua, mungkin? tapi jadi di satu TPS itu cuma ada 1, ada 2 begitu kan. Jadi secara total mungkin jumlahnya 1 juta pun tidak akan sampai? Enggak. Nah, jadi itu satu hal. Jadi saya ingin juga mengaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Bung Refli barusan gitu. Jadi secara substansif itu bukan satu persoalan begitu. Dan di lapangan itu kan tidak mudah juga kalau ada orang menekan-nekan gitu. Saya warga sini, sudah lama tinggal di sini, jadi berhak dong saya gitu. Tetapi memang dia tidak punya yang KTP di wilayah situ ya? Di situ.
Nah, jadi kan sulit juga petugas kita di lapangan, sehingga adalah kejadian-kejadian seperti itu begitu. Ya. Nah, kemudian kalau toh itu memang dijadikan alasan, apakah memang otomatis yang bersangkutan itu memilih calon tertentu? Kita kan tidak bisa tahu. Nah, jadi tidak nyambung juga gitu. Ya. Dengan bahwa ini adalah satu upaya sengaja memobilisasi dan seterusnya gitu. Ya. Nah, yang paling mendasar sebetulnya kalau orang itu seperti tadi rekan Refli sudah katakan, dia memilih, jadi terjadi kecurangan bahkan pidana itu memilih lebih dari satu kali gitu. Nah, ini kan tidak ada bukti-bukti dan kasus seperti itu. Tidak Karena ada kalau laporan itu terjadi, dari tim tidak di lapangan. ada. Kami kan juga meminta di lapangan itu. Jadi kalau ada seperti itu memang udah langsung otomatis itu memenuhi syarat sebagai pemungutan suara ulang. Ya. Dan itu ada kasus-kasus terjadi dan sudah dilakukan. Di mana saja itu, Bang Hadar? Oh, saya tidak ingat jumlahnya, tapi tidak terlalu banyak amat, tidak lebih dari 100 TPS seluruh Indonesia. Dan itu yang direkomendasikan juga oleh Bawaslu ya, kalau saya tidak salah? Antara lain. Tanpa rekomendasi pun ada yang kami otomatis langsung, karena memang di lapangan, kemudian langsung diketahui, oh dia mencoblos 2 kali, oh dia mencoblos mengatasnamakan anak dan istri, ya misalnya di Indramayu yang ada 2 TPS itu misalnya. Ada sekitar, tadi Bang Hadar, sorry, saya mengkonfirmasi ulang. Tadi sekitar ada 100-an TPS yang dilakukan Tidak sampai, pemilihan suara jangan, ulang. saya tidak ingat Kalau dalam angkanya, satu tidak TPS sampai. itu kira-kira berapa warga yang terdaftar biasanya? Ini kan kalau di Pilpres itu maksimal sampai 800 ya. Oke. Tapi saya kira mereka hanya sekitar 600-an, 700 atau bahkan ada juga 500. Tergantung di daerahnya, karena kami juga berpatokan pada aksesabilitas. Ya. Tidak bisa kami memaksakan TPS itu dimaksimalkan ke 800 seperti batasan undang-undang, tetapi membuat orang sulit datang ke TPS tersebut. Jadi ada juga TPS yang 200, 300, karena dia memang letaknya sangat terisolir. Artinya kalau kita menghitung secara maksimum 800 dikali 100-an atau taruhlah 200 mungkin hanya sekitar 16.000 suara kalau seandainya itu juga semuanya bermasalah ya. Jumlahnya artinya tidak terlalu signifikan, itu maksudnya? Iya, tidak. Saya kira tidak gitu. Nah, jadi saya kira perlu juga kita bedakan antara irregularities yang tadi disampaikan, yang sifatnya administratif, dengan substansi seseorang itu terpenuhi hak pilih, hak konstitusionalnya atau tidak. Oke, baik. Bang Hadar, terima kasih banyak sudah bersama kami Sama-sama, di mudah-mudahan Rancang. bermanfaat ya. Sampai ketemu, terima kasih. Ya, ini menarik sekali sebetulnya Bang Refli kalau kita bicara soal tadi dikatakan bahwa hanya sekitar taruhlah bukan 100, 200 TPS dengan jumlah 800 orang, artinya cuma 1.600 kalau saya tidak salah. 16.000 suara yang. Ya itulah yang saya katakan sebenarnya permohonan ini buktinya tidak terlalu signifikan sampai hari ini posisinya. Karena begini, yang saya lihat misalnya kubu Prabowo Hatta ini mengatakan bahwa mereka mencurigai ada TPS-TPS yang dianggap bahwa kok pemilih DPKTB-nya banyak, kan kira-kira, atau tidak sesuai dengan DPT-nya, kan kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian mereka cantumkan itu sebagai TPS bermasalah. Ya kalau itu caranya, semua irregularitas mereka anggap sebagai sebuah kecurangan misalnya, maka saya katakan ya mungkin jangan-jangan semua TPS ada irregularitasnya. Nah yang paling penting adalah patokannya adalah apakah sebuah kesalahan administratif atau irregularitas itu menguntungkan salah satu calon atau tidak. Baik, Bang Refli, kalau tadi Anda mengatakan bahwa dari segi pembuktian ini menjadi sulit, tapi saya ingat Anda juga pernah berperkara di MK pada saat itu. Nah, kalau kita melihat, kalau saya tidak salah waktu itu kalah ya di sana ya, di MK ya? Soal apa? Waktu itu kalau nggak salah yang di Sumatera Utara, terus saya berperkara itu pernah kalah, pernah menang. Oke. Ya, nah ini tergantung juga. Nah, ini kalau kita bicara soal independensi MK, kemarin juga kita ada masalah di sana. Bagaimana Bang Refli melihatnya? Ya, kita memang kan tidak boleh mengganggu MK ya, tetapi kan kita sebagai warga negara juga harus memperingatkan ya. Yang namanya hakim-hakim konstitusi ini kan tidak bekerja di ruang hampa.
mereka juga punya latar belakang, ya, dan latar belakang itu saya kira sedikit banyak berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Tetapi saya lihat ada dua faktor yang akan kemudian membuat persidangan ini mungkin berlangsung secara cukup baik dan fair. Pertama adalah faktor internal. Secara internal, saya kira ada upaya hakim-hakim MK untuk fully recovery setelah ada kasus Akil Muhtar. Sehingga saya kira mereka tidak mau bermain-main untuk mengambil resiko dan kemudian mendamage, ya, merusak. Itu mudah-mudahan MK menjadi lagi. kekuatan mereka pada saat proses pilpres ini. Apalagi mereka melihat ini momentum yang baik untuk kemudian memulihkan kepercayaan, ya. Dan saya kira dengan proses yang baik MK akan dipuji. Oke. Yang kedua, secara eksternal kita tahu bahwa proses ini terbuka, transparan, partisipatif. Semua orang melihat. Sehingga saya kira seorang hakim yang ingin bermain sekalipun dia tidak akan berani karena proses ini demikian terbukanya, masyarakat memantau, masyarakat tahu logikanya, ya. Sehingga kemudian kalau mau dikabulkan atau ditolak harus dengan argumentasi yang rasional yang bisa diterima. Baik, Bang Refli, kita akan sambung di segmen berikut. Oke.